Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada hari ini kita akan membahas modul bimbel matematika mulai dari nomor 12 sampai dengan 21. Nah, anak-anak silakan dibuka. Kita akan mulai dari nomor 12. Nah, perhatikan soalnya. Di sini Dona akan membuat gantungan kunci dari pita. Ia mempunyai pita sepanjang 2 meter dan membeli lagi 15 desimeter. Jika pita yang digunakan membuat gantungan kunci adalah sepanjang 280 cm, maka sisa panjang pita Dona adalah, nah di sini adalah materi tentang satuan panjang. Jadi yang pertama kita buat dulu satuan panjang. Dari kilo sampai mili, kilo, hekto, dekameter, desi, senti, milimeter. Kalau ke kanan itu dikali, kalau ke kiri dibagi 10. Nah, kita tulis dulu soalnya. Sisa pita milik Dona sama dengan 2 meter, kita tulis di sini. Lalu membeli lagi berarti ditambah. Nah, kemudian pitanya digunakan, maka pitanya dikurang dengan 280 cm. Kemudian perhatikan di pilihan gandanya, ini adalah satuan cm, berarti satuan-satuan ini akan kita ubah menjadi cm. Meter ke cm itu ke kanan sebanyak 2 langkah, berarti kita tambahkan nolnya 2 atau dikali 10, berarti menjadi 200 cm. Kemudian ditambah desimeter ke sentimeter itu 1 langkah ke kanan, berarti ditambah nolnya 1 atau ini kita kalikan dengan 10 menjadi 150 cm. Dan ini satuannya sudah sama-sama cm, maka kita tulis tetap dikurang 280, maka hasilnya adalah 70 cm. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 ini adalah materi tentang satuan luas karena ada pangkat 2. Berarti kita tulis dulu satuan luas. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, milimeter. Perbedaannya dengan satuan panjang, kalau satuan panjang tidak ada pangkatnya, sedangkan satuan luas ini ada pangkatnya, yaitu pangkat 2. Kalau ke kanan dikali, kalau ke kiri dibagi dengan 100 karena pangkatnya 2. Nah, kemudian untuk satuan luas ini ada kembarannya, yaitu di hektometer persegi itu kembarannya hektar. Kemudian dekameter persegi ini kembarannya ar. Kemudian di meter persegi kembarannya senti ar. Nah, kemudian seperti yang tadi juga kita tulis dulu angka-angkanya yang ada di soal. Perhatikan di sini pertanyaannya, maka luas kandang ayam yang akan dibuat Yogi adalah, nah, Yogi mempunyai tanah seluas 700 dekameter. Jika tanah tersebut digunakan akan dibangun untuk rumah seluas 15.000 meter persegi, berarti dikurang 15.000. Kemudian digunakan untuk garasi 300 ar, berarti dikurang. Nah, maka satuan-satuan ini akan kita ubah menjadi meter persegi. Dekameter persegi ke meter persegi itu ke kanan 1 langkah, maka dikali dengan 100. Berarti 700 kita kali 100 atau kita tambahkan nolnya 2 menjadi 70.000. Kemudian yang ini meter persegi 15.000. Meter persegi sudah sama-sama meter persegi, berarti ini tetap. Kemudian 300 ar. Ar ada di dekameter persegi, kita ubah ke meter persegi ke kanan 1 langkah, maka kita kalikan dengan 100 atau kita tambahkan nolnya 2 menjadi dikurang 30.000, maka hasilnya adalah 25.000 meter persegi. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke nomor 14. Nah, perhatikan soal seperti ini, ada kecepatan, kemudian ada waktu, ada jarak. Maka ini adalah materi tentang jarak kecepatan waktu.
Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah yang ini Joko Wow. J ini jarak, K ini kecepatan, W ini waktu. Kemudian pertama kita tulis dulu J ini jarak, K ini kecepatan, W ini waktu. Joko Wow. Nah, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, Adi bersepeda ke taman dengan kecepatan 16 km per jam. Berarti ini K-nya sama dengan 16 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30 dan tiba pukul 9.45. Maka kita cari dulu selisih waktunya. Berarti waktu tiba kita kurangi dengan waktu dia berangkat. 9.45 menit dikurang 5 lebih 30 menit, maka hasilnya adalah pukul 4 lebih 15 menit. Kita uraikan menjadi 4 jam 15 menit. Nah, ini ada dua satuan waktu, ini harus kita ubah menjadi satu waktu saja, menjadi satuan, yaitu satuan jam. 4 jamnya tetap. Nah, ini satuannya menit kita ubah menjadi jam. Menit ke jam itu dibagi dengan 60. Maka 15-nya ini kita bagi dengan 60. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15. 15 bagi 15, 1. 60 bagi 15, 4. Maka menjadi 4, 1 per 4 jam. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, karena yang dicari adalah jarak, maka J-nya kita tutup. J-nya kita tutup, berarti rumusnya adalah K kali W. K-nya adalah ini 16 km per jam dikali waktunya ini 1 per 4 jam. Sama dengan, nah perhatikan di sini ada pecahan campuran. Nah, ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah bawah kali samping tambah atas. 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17 per 4-nya tetap. Jadi penyebutnya tetap. Maka ini kita sederhanakan, yaitu 16 kita bagi dengan 4 sama dengan 4. 4 dibagi 4, 1. Sama dengan, tinggal kita kalikan 4 kali 17. Sama dengan 68 km. Maka jawabannya yang B. Jadi jarak yang ditempuh Aji adalah 68 km. Lanjut nomor 15. Keliling bangun di samping. Nah, caranya adalah, perhatikan ini Ustazah perbesar seperti ini. Yang namanya keliling itu adalah menjumlahkan semua sisi terluar. Nah, ini ada mobil di sini. Ketika mobil ini mengelilingi area ini, apakah mobil ini langsung ke arah ini, garis putus-putus? Tidak, tapi mobil ini ke arah sini. Ke sini. Nah, jadi yang dijumlahkan adalah sisi-sisi terluar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada tanda sekarang kita silang dulu sisi yang tidak dilewati atau daerah yang tidak dilewati. Nah, ini nggak dilewati, berarti tidak kita hitung. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, kemudian perhatikan di sini ada tanda sama dengan, ini artinya sama panjang. Ini 15, di sini juga 15. Yang ini juga 15 cm, yang ini juga 15 cm. Kemudian yang ini sama dengan yang ini 10 cm. Jadi panjang yang ini sama dengan yang ini 10 cm. Nah, kemudian panjang yang ini, yang terpanjang ini, kalau perhatikan ini sama dengan yang ini. Nah, jadi kalau di sini 15, ini sama dengan yang ini. Berarti 15 ditambah dengan 15 sama dengan 30. Berarti yang ini jaraknya, panjangnya adalah 30 cm. Nah, kita mulai. Nah, coba kita akan mengelilingi, mobil ini akan mengelilingi. Kita mulai dari sini, berarti 15 ditambah dengan 15, ditambah dengan 15, ditambah dengan 15. Nah, 15-nya ada 4, maka 15-nya kita kalikan 4. Lalu ditambah, mobilnya ini akan berjalan lagi 10, ke sini lagi 10, berarti 10-nya ada 2, maka kita kalikan 2. Lalu yang terakhir kita tambahkan dengan jarak yang terakhir ini 30 cm. Jadi dia harus kembali ke tempat semula, ditambah 30 cm. Sama dengan ini kita kalikan dulu, 15 kali 4 60, ditambah 10 kali 2 20, ditambah 30
cm. Maka hasilnya adalah 110 cm. Jawabannya yang C. Lanjut kita ke nomor 16. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, mempunyai 2 sumbu simetri. Yang keempat, kedua diagonal saling tegak lurus. Kemudian bangun datar apa yang mempunyai sifat-sifat ini? Nah, coba kita lihat. Yang pertama yaitu apakah persegi. Kemudian yang kedua jajar genjang, yang ketiga belah ketupat, layang-layang. Nah, kita cek yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kalau persegi benar ya, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kemudian kalau jajar genjang, ini hanya sisi yang berhadapan yang sama, atas sama bawah, kanan dengan kiri. Berarti ini tidak termasuk. Lalu yang C, ini adalah belah ketupat. Belah ketupat benar, semua sisinya sama panjang. Kemudian yang keempat, layang-layang. Layang-layang tidak sama. Hanya sisi yang atas kanan kiri sama, sisi bawah kanan kiri yang sama. Jadi ini juga tidak termasuk. Jawabannya antara A dan C. Lalu kita lihat sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Untuk persegi, keempat sudutnya ini sama-sama siku-siku. Nah, kalau yang belah ketupat itu sudut yang atas dengan yang bawah, nah, dan kanan dengan kiri sama, berarti yang A ini enggak termasuk. Yang C, belah ketupat, jadi yang atas sama yang bawah ini berhadapan, dia sudutnya sama. Kemudian yang kanan dengan yang kiri sudutnya juga sama, berarti jawabannya yang C. Nah, lalu ini sudah kelihatan jawabannya ya, yang C. Nah, sekarang kita akan buktikan mempunyai 2 sumbu simetri. Nah, kita cek di sini. Ini adalah gambar belah ketupat tadi, kita bagi menjadi 2. Nah, ketika belah ketupat ini kita bagi menjadi 2, nah, menjadi 2 bagian yang sama besar, sama luas, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, berarti ini adalah sumbu simetri yang pertama ini. Jadi garis putus-putus ini hasil lipatannya, hasil perpotongannya. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Sebenarnya ini lipatannya ya. Kemudian berikutnya kita potong bagian mendatar. Kita pisahkan bagian atas sama bawah. Nah, akan membentuk 2 bagian yang sama. Berarti ini adalah sumbu simetri yang kedua. Jadi dia ini mempunyai 2 sumbu simetri. Nah, yang ini dan yang ini. Yang tegak sama yang mendatar. Nah, lalu diagonalnya yang mana? Diagonalnya ini. Ini juga diagonal. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan 2 sudut yang berhadapan. Jadi ini diagonal 1, ini diagonal 2, dan saling tegak lurus. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, silakan dicatat ini tentang satuan berat. Kemudian kita ke nomor 17. Adi mempunyai 4 gudang gula. Setiap gudang berisi 1,46 kuintal. Nah, ini adalah materi tentang satuan berat. Nah, seperti yang tadi itu yang sudah kalian catat. Nah, jadi ini adalah satuan berat. Tadi masih ingat 1 kuintal sama dengan berapa kilo? 100 kilo. Kenapa ke kilo? Karena pilihan gandanya ini berupa kilogram. Maka nanti satuan ini akan kita ubah menjadi kilogram. 1,46 kuintal diubah menjadi kilo berarti dikalikan 100 sama dengan 146 kilogram. Nah, tadi Adi mempunyai 4 gudang gula. Satu gudangnya ini berisi 146 kilo gula masing-masing. Maka kita hitung dulu total gula seluruhnya. Berarti 146 kita kalikan 4 sama dengan 584 kg. Kemudian gulanya sebanyak 5/8 dari seluruh beras sudah terjual. Nah, berarti ada sisa, berarti ada pengurangan 584 kilo, kita kurangi dengan 5/8 dikalikan dengan 584 kilo. Ini kita coret, 584 dibagi 8 sama dengan 73. 73 dikalikan 5. Nah, maka hasilnya menjadi 584 dikurang
5 dikali 73 sama dengan 365. Maka sisanya adalah 219. Dan sisanya itu akan dibagikan ke 6 kerabatnya. Berarti masing-masing kerabat Adi akan mendapat bagian sebanyak 219 dibagi 6. Masing-masing mendapatkan 36,5 kg. Jawabannya yang A. Nah, berikutnya adalah tentang koordinat, titik koordinat. Nah, perhatikan kita akan membuat titik koordinat. Ini adalah sumbu X yang mendatar, sumbu X. Kemudian yang tegak ini, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, untuk membuat titik koordinat itu kita lihat, kita tulis dulu angka-angkanya. Kalau ini per 2 kotak ya, jadi dia harus sama. Kalau satu kotak, kalau ini 2 kotak, biar rapi. Nah, untuk membuat titik koordinat itu sumbunya adalah X, Y. Jadi titik koordinatnya tuh X, Y. X, Y. Tidak boleh dibalik. Kalau menulisnya Y, X itu salah. Jadi X dulu baru Y. Yang ini ya, yang mendatar dulu, lalu yang tegak. Nah, sekarang kita lihat yang pertama titik A adalah 1, negatif 1. 1 ada di sini X-nya. Kita arahkan ke Y. Negatif 1 itu ke atas atau ke bawah? Oh, ternyata dia ke arah bawah. Nah, disinilah titik A. Kemudian titik B, 1, negatif 1, 3. 1 ada di sini, 3 ke arah atas. Nah, berarti ini adalah titik B. Lalu titik D, 5, negatif 1. 5, kemudian negatif 1 ke arah bawah. Nah, jika keempat titik membentuk bangun segi 4 beraturan, maka koordinat titik C adalah, nah jadi kita akan menentukan koordinat titik C. Nah, ternyata ada di sini. Coba kalau kita hubungkan A, B, kemudian A ke D. Nah, B ke C akan ke sini dan D ke C akan ke sini. Jadi disinilah titik koordinat titik C, yaitu 5, 3. Ini jawabannya yang B. 5, 3. X-nya 5, Y-nya 3. Lanjut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan negatif 1, 3, berarti dia ada di sini. Dia tidak akan membentuk bangun segi 4 beraturan, dia tidak beraturan. Tapi kalau kita masukkan 3, 5, 3 di sini, 5. Nah, seperti ini gambarnya. Ini 3, 5 ada di sini. Dia segi 4-nya juga tidak beraturan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, 5, 3. Ini akan membentuk bangun segi 4 beraturan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 19. Nah, di sini materi tentang layang-layang. Nah, anak-anak silakan dibuka materi tentang luas layang-layang. Nah, ini layang-layang. Jadi di sini Arman dan Andi akan membuat layang-layang dari bambu dan kertas. Arman membuat kerangka diagonal layang-layang yang berukuran 50 cm dan 35 cm. Nah, ini diagonal 1 dan yaitu 50 cm, diagonal 2-nya 35 cm. Nah, di sini yang akan dibuat adalah layang-layang milik Arman dan milik Andi. Berarti ini hubungannya dengan luas gabungan. Luas gabungan 2 layang-layang. Jadi layang-layang yang pertama ditambah dengan layang-layang yang kedua miliknya Andi. Jadi yang pertama miliknya Arman, rumusnya yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Begitu juga dengan rumus luas layang-layang miliknya Andi. Nanti beda ukurannya aja. Oke, yang pertama miliknya Arman, ini diagonal 1-nya 50, diagonal 2-nya 35. Kita masukkan 50 kali 35 dibagi 2. Lalu ditambah, nah layang-layang miliknya Andi ukurannya 55 cm dan 40 cm. Diagonal 1-nya 55, diagonal 2-nya 40. 55 kali 40 bagi 2. Miliknya Arman
875, miliknya Andi 1100. Maka total keseluruhannya luas gabungannya yaitu 1975. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Nah, nomor 20 ini materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kita masih menggunakan rumus jarak, kecepatan, waktu, Joko Wow. Oke, yang pertama kita buat dulu rumusnya Joko Wow. Yang kedua yaitu kita masukkan apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama ini ada kecepatan rata-rata 10 km per jam. Kemudian waktu dia berangkat pukul 6.30. Jika jarak rumah Lala ke sekolah 2 km, berarti jaraknya sama dengan 2 km. Nah, kita akan mencari W-nya, berarti rumusnya adalah J per K. Maka W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 2 km dibagi kecepatannya 10 km per jam. Sama dengan, kita sederhanakan, 2 dengan 10 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Maka hasilnya 1 per 5 jam. Nah, 1 per 5 jam ini kita ubah menjadi menit. Maka kalau jam ke menit itu dikali. Jadi 1 per 5 dikali 60 sama dengan 12 menit. Nah, lalu waktu dia berangkat pukul 6.30 nanti akan kita tambahkan dengan 12 menit. Nah, seperti ini penulisannya 00.12. Jadi waktunya pukul 6.30 ditambah 12 menit sama dengan pukul 6 lebih 42 menit. Maka jawabannya yang A. Next, nomor 21. Ini soal tentang skala. Nah, kita masih menggunakan rumus yang tadi, cuman beda isinya. Kalau ini jasa parkir sekolah. JS itu jarak sebenarnya, P ini peta, SK ini skala. Jadi caranya sama. Kita buat dulu supaya jelas soalnya ya. Kita gambarnya adalah ada kolam berbentuk persegi panjang, kemudian skalanya 1:200, panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Jadi kalau ini dalam bentuk gambar ya. Nah, ini digambar dengan ukuran panjang 4 cm. Lalu yang disuruh cari adalah luas sebenarnya. Berarti kita mencari satu-satu, panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Baru kita masukkan ke rumus luas persegi panjang. Nah, oke, yang pertama panjang pada peta atau kita singkat dengan P ini panjang, P yang kecil ini peta atau panjang pada gambar sama juga ya. Maka kita cari, dan yang ini adalah lebar pada peta. Nah, jadi panjang pada petanya sekarang kita cari panjang sebenarnya, PS, panjang sebenarnya. Nah, kalau mencari ukuran sebenarnya itu rumusnya adalah ini jarak pada peta atau ukuran pada peta dikali skala. Maka nanti setiap ukuran ini kita kalikan dengan skalanya ini, tapi yang kita tulis skalanya hanya 200-nya aja. Jadi ukuran pada peta dikali skala sama dengan panjangnya pada peta 4, skalanya 200 sama dengan 800 cm. Langsung kita ubah ke meter. Sama dengan senti ke meter itu kan ke kiri 2 langkah. Berarti dibagi 100 sama dengan 8. Lalu lebar pada peta kita cari lagi lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya sama dengan kita kalikan 2 cm ini dengan skalanya. Jadi lebar pada peta kita kalikan skala 2 cm kali 200 sama dengan 400 cm. Kita ubah ke meter menjadi 4 meter. Nah, kita sudah menemukan panjang pada sebenarnya dan lebar sebenarnya. Maka kita masukkan ke rumusnya luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. 8 meter kali 4 meter sama dengan 32 meter persegi. Maka jawabannya yang C. Nah, anak-anak jangan lupa dicatat dan disimak. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan dengan Ustazah. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.